Pernah dengar? Nah, Ya. Maksudnya ada orang yang komen begitu. Jawaban yang pertama adalah lebih afdol pakai kambing. Masalah tauhid kambing. kambing. Nah, kalau saya lebih afdol ya. Kambing. Karena wangi. Nomor dasarnya. Dasarnya adalah Rasulullah itu lalu korban pakai Kambing. pakai domba. Gitu. Tapi para ulama berijtihad bahwa Sebut nih. para ulama berijtihad tentang mana yang lebih afdal, sapi atau kambing. Di dalam satu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan bahwa keutamaan binatang korban itu tidak berdasarkan jenis binatangnya, tapi berdasarkan mana yang lebih banyak dagingnya. Oke. Mana yang lebih banyak dagingnya? Karena semakin banyak dagingnya, semakin banyak yang dibagi. Karena korban itu adalah ibadah sedekah yang spesial. Semakin banyak dagingnya, ya itulah yang semakin afdol. Kambing yang super itu dagingnya bisa sampai 1 kintal. Pernah dengar kambing 1 kintal daging? Kalau belum silakan bersih. Dan kambing itu dagingnya sama-sama. Dibandingkan sapi tadi dulu. Bukan dari sapi atau kambingnya, tapi mana yang lebih banyak dagingnya. Mana yang lebih afdal? Jantan atau betina? Kalau kita membahas atau membicarakan tentang mana yang lebih utama, tentu jawabannya adalah yang lebih utama jantan. Oke. Kenapa? Ya, karena keterangan para ulama itu yang jantan itu dagingnya lebih enak, katanya sedikit. Oh, di beberapa kitab redaksinya begitu. Dagingnya yang binatang jantan itu lebih enak dibanding binatang yang betina. Yang kedua, ini ulama kontemporer ya. Kenapa lebih utama binatang yang jantan? Karena alasan produktivitas. Kalau yang dijadikan binatang korban itu kebanyakan yang betina, maka tingkat produktivitas binatang itu akan menurun. Jadi kemudian para ulama kontemporer menyimpulkan lebih utama yang jantan. Kalau kita membicarakan keutamaan, tapi sah atau tidak, dua-duanya sah. Masuk ragu. Gitu. Harganya pasti lebih murah sih putih. Ya sudah dinar pasti. Iya. Parang bos lah. Sapi rek sing lanang iso 20 iso 1 juta. Sing wedok paling kena 12 juta 14 juta. Dari segi harganya memang lebih murah. Nah, spiritnya adalah kalau kita mampu beli yang jantan, dia harus tunggu sing betina. Karena bagaimanapun yang lebih afdal adalah korban dengan binatang yang jantan. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Belum. Kalau nggak ada, tak lanjut. Daging ini jadi pakai ini saja.
daging dibagi ke non-muslim. Ini ada pertanyaan. Belum lalu? Ya sudah. Oke. Sudah jawab ya? Ya. Ya. Di catatan saya mas ya. Oh. Walaupun ini hukumnya khilaf, ada yang boleh. Dasarnya apa? Dulu putrinya si Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidatuna Asma, itu pernah matur ke Rasul. Ya Rasul, saya punya saudara, tapi dia boleh nggak saya kasih? Silakan. Tapi yang lebih hati-hati, seperti yang saya sampaikan 2 minggu lalu. Yang lebih hati-hati. Sampai panitia itu ya. Oke. Bagaimana kita memperlakukan daging, sikil atau kepala? Kulit. Kulit, malu kan? Daging atau kulit? Kulit, kepala sama kaki. Apakah ini? Ya, umumnya kan sebesar kan gitu ya. Sebenarnya sama saja dengan kita memperlakukan daging. Ini dibagi. Cuman karena memang ini Rambutnya susah. spesial, rambut, sehingga nggak semua orang, nggak semua jamaah itu mau. Sikil, pilih dikasih sikil 2 kilo atau daging 1/2 kilo? Daging. Sikil 2 kilo jalan rumah ke. Tapi lah saya senang sikil gini, sikil. Nah, jadi tidak boleh orang cukup ngambil wajib ya. Kebiasaan lo. Maksudnya pelaku yang kayak gitu lama tidak. Karena bagaimanapun panitia itu hanya menerima amanah, bukan pemilik kan. Bukan pemilik kulit, bukan pemilik Kaki. Ikut ditimbang. Sikil ya. Kemudian yang berikutnya, bolehkah yang kurban itu memakan daging kurbannya? Jawabannya boleh. Asalkan bukan korban nadar. Ini juga. Kalau korban nadar 100% nggak boleh. Kalau korban biasa, korban sunnah, lebih baik nggak makan. Sodakoh mengapain? Lebih baik. Itu nanti di sini. Yang sudah fix ada ini 5 kambing. 5 kambing. Tiap rumah nanti dapat 1 kilo. 1 kambing namanya 10 kilo lagi. Kecil. Besok kilo. Tunggu. Ini berarti bangis. Tergantung di mana nih? Tergantung sini bang. Pelaku oknum. Oknum. Saat menyembelih, nama orang yang korban tidak disebut. Bagaimana hukum korbannya? Sah atau tidak? Tetap sah. Dasarnya adalah innamal a'malu binniyat. Kan wis gowo, maksudnya Pak Uji wis gowo kambing iki diserang nang panitia. Nang panitia gak disebut sah. Coba deh. Karena panitia Musola Wahid jenengku gak disebut. Dan repot maksudnya orang ngopi itu, orang ngopi itu maksudnya. Ustaz, wow sing dijeneng jenengan antara bedanya kurban yang ada nazarnya dan yang tidak itu. Ya, korban nazar itu begini. Aku lek wis lunas sama
Begitu lunas bulan ini dengan beli sapi atau beli kambing, ya itu namanya korban nazar. Anakku lulus sekolah, nazar kata korban. Ya berarti kalau lulus sekolah beli hewan untuk dikorbankan itu namanya korban. Selain itu, kita ambil keterangan yang lebih sederhana atau lebih mudah, bukan korban nazar tapi korban biasa atau korban sunnah. Ini ada keterangan kalau yang misalkan ditanya orang gitu, nanti itu mas, itu kudu korban. Tapi namun umumnya kita menganggap itu bukan nazar, sehingga kita ambil keterangan yang lebih simpel. Yang penting kita ada dasar. Melangkah ibadah itu ada dasar. Aman ya. Ini selain itu, termasuk aku tahun ini rencana ada korban mana? Ini belum termasuk kategori korban nazar. Korban sunnah. Kita anggap pemahaman secara umum, orang secara umum pasti juga meyakini itu bukan nazar. Apakah ketika saya bilang begini, tahun ini aku mau bayar korban, apakah itu tidak nazar secara umum pemahaman orang awam? Bukan. Berbeda dengan ketika mengaitkan dengan satu peristiwa atau satu kejadian. Memang kalau lebih hati-hati ya boleh, kacau nanti praktek di masyarakat. Kalau memang plus, jangan akan Islami keren. Bismillah, kita ambil yang mudah saja, yang baik. Kemudian pada saat nyembelih, jaga sih. Hati-hati loh. Posisi kakinya binatang di mana mas? Utara. Utara. Posisi kaki di utara itu yang lebih utama, misalnya kalau kemudian produksi itu berot, itu posisinya lebih opo langsung dingin. Oke, penting urat nafas sama urat makanan itu hukum. Soalnya kalau saat serat dulu masanya belum pernah pelatihan sertifikasi halal. TPK singan. Oke, sama kan? Asal sertifikat? Buatan tadi. Buatan, ini kursi penting mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalkan yang belum, misalkan saya belum akikoh tapi niat berkurban dulu atau akikah dulu itu, atau bisa ada keterangan yang dua-duanya boleh gitu. Pertanyaan ini persis kemarin ada yang bertanya ke saya. Tiba-tiba ada wali santri datang ke saya, Ustaz, anak saya umur 2 tahun setengah, belum saya akikah. Ini lebih baik saya beli kambing untuk akikah atau kurban? Saya jawab, untuk akikah dulu saja. Karena akikah itu kewajiban orang tua atau tanggungan orang tua. Kalau korban itu bukan lagi tanggungan orang tua, tapi tanggungan sendiri-sendiri. Cuman kalau mau keterangan yang sesuai selera panjenengan, ada di kitab itu. Saya baca di kitab. Kalau tidak salah kitab Kifayatul Akhyar atau Ruhiyatul Mustaqim, saya lupa pasnya. Kan saya pernah baca itu. Boleh diniati fatwa. Boleh diniati akikah ya. Tapi koyok gak yakin nek wong model-model, gak yakin suatu saat bisa korban. Mending kalau saya akikah dulu. Yang berarti akikah lebih diutamakan daripada korban. Iya, kalau saya seperti itu misalnya. Lebih baik akikah dulu,
Iya. Arisan kurban sudah satu dua satu yang lalu, dua akan yang lalu saya belum sampaikan ya. Tapi anu, Beda arisan kurban dengan patungan kurban ya. Beda. bedanya apa? Kalau patungan itu sapi ya 7 orang terus patungan. Kalau arisan bisa jadi anggotanya 10 atau 20. Tapi kalau arisan itu yang disebut misalkan kayak jenengan kalau winginane Ya. cuma satu orang. Hanya satu untuk KB. Nah, Misalkan di arisan kurban KB anggotanya 10 orang. Nah, yang disebutkan pada saat nek atau hari itu hari penyembelihan 1 orang, tak boleh 10 orang karena KB jalannya satu. Jadi kalau Tahun depan ganti siapa lagi namanya? jadi kalau sapi harus semuanya disebut. Sapi 7. Wajib gitu. Memang harus disebut gitu kalau Ya, bukan harus disebut maksudnya. Tadi sudah saya sampaikan nggak harus disebut namanya, tapi spesifik harus diniatkan untuk 1 orang. Kalau kambing, kalau sapi diniatkan untuk 7 orang. Harus spesifik. Oke, nggak boleh di sini kayak korbannya 10. Nggak boleh karena jatahnya sapi hanya 7. Oke. Nanti jatuhnya itu bukan korban, sedekah. tapi sedekah. Jadi kalau misalkan yang itu dari untuk biasanya kalau jenengan pengalaman jenengan sing kados kulit, kados kepala, sikil niku pripun untuk Saya bagi, ya kepala kaki itu saya bagi. Kepala dipecel, dikuliti bisa, sama yang tukang golek, dan kita bagi. Kulit kita kasihkan ke fakir miskin. Ya, jadi begini. Dari kurban itu atau apapun dari binatang kurban itu, ketika itu dibagi ke orang yang mampu, ya, itu namanya hadiah. Kalau itu diterima oleh fakir miskin, itu namanya tamlik namanya, Pak. Bedanya hadiah dengan tamlik apa? Kalau hadiah itu oleh umat ya, tak cuma, oleh kamu ya wis, artinya nggak mengikat. Kalau tamlik itu mengikat sudah, nggak penuh menjadi milik dia. Khusus fakir miskin boleh menjual kulit atau menjual daging. Khusus fakir miskin. Oke. Kalau bukan fakir miskin enggak. Misalkan saya dikasih daging, itu enggak. Misalkan saya dikasih daging, ketika dijual terus dimasukkan kas musola enggak boleh. Hati-hati. Oke, masalah ini. Karena tidak ada hubungannya panitia kurban dengan musola, walaupun orangnya sama. Oke. Nah, mungkin kalau ya si mampu, ya si boleh, ya si ada, ya si itu tulisannya apa? Bon, takbir sekarang. Kapan mulai disunahkan? Kapan disunahkan mulai membaca takbir di Idul Adha? Alam. Berbeda dengan takbir hari Idul Fitri. Kalau takbir Idul Fitri besok hari raya, Setelah maghribnya sudah mulai takbir. Gitu. Tapi kalau Idul Adha, boten. Idul Adha itu mulai disunahkan membaca takbir adalah min subahi yaumi Arafah. Hari Arafah itu kalau sesuai kalender sekarang berarti hari Ahad. Oke. Berarti subuhnya hari Ahad. Boten ngenteni maghrib boten. Oke. Jadi belum minggu sholat maghrib, hari Ahad subuh itu sudah mulai dikumandangkan takbir. Oke, misalnya sinten mau mungkin sing ada, matun ada, langsung maos takbir di subuhnya. Itu mulai sunnahnya. Sampai kapan
hari Tasyrik. Berarti Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis asar pun sholat jamaah asar nanti itu mau takbir, maghribnya terus mau takbir. Iya, bisa enak takbir. Saking semangat ya, waduh kau oleh. Bisa ketemu sih, orang pakem ya bisa gitu. Kita enak takbir. Jadi kamu masih enak, tapi ya kau oleh. Terkait perbedaan hari Arafah di sini sama di Mekah kan? Perbedaan hari Arafah sini, pertanyaan itu sama dengan begini. Perbedaan waktu sholat maghrib sini dengan maghrib di Mekah. Jamnya tidak sama, jamnya tidak sama. Jamnya tidak sama itu nanti mempengaruhi keberadaan hilal. Tanggal 1 Dzulhijjah atau tanggal 1 setiap awal bulan Hijriah itu kan ditandai dengan munculnya hilal. Kita tahu Mekah dengan Indonesia selisih berapa jam? 4 jam. Nah, posisi hilal bulan tanggal 1 itu kadang-kadang selisih jam saja sudah tidak nampak begitu. Bisa jadi di sana nampak duluan, bisa jadi di Indonesia nampak duluan. Tapi logikanya, ya di sana nampak duluan. Begitu kemudian sekian menit hilalnya sudah hilang, karena hilal itu hanya hitungan menit. Tidak ada hilal itu jam, ternyata. Hilal itu kadang cuma nampak 6 menit, kadang nampak cuma 3 menit, kadang 10 menit, jarang 10 menit. Rata-rata kurang dari 10 menit. Sedangkan selisih waktu kita dengan Mekah 4 jam. Di sana kelihatan sekitar 6 atau 7 menit. Setelah itu di sini tidak menangis. Maka di kita belum tanggal 1. Logikanya sederhana. Kalau kita kemudian di sana sholat Idul Adha, kita ikut sholat Idul Adha, harusnya di sana sholat Jumat, kita harus sholat Jumat juga kalau mau konsisten. Misalkan di sana sholat Jumat, di kita masih baru jam itu. Kita sudah jam asar. Masuk asar di Jumat kan? Ya itu. Ada salah satu ormas yang mengusulkan pakai hisab global, ya, atau matlak global. Matlak itu posisi kita melihat hilal, itu namanya matlak. Posisi hilal terbit nanti di mana, itu namanya matlak. Matlak itu biasanya dijadikan tempat orang-orang ahli ruqyah untuk melakukan ruqyah atau pengamatan hilal. Kalau di sini dipanggil di biasanya tahu Dalwak, itu Dalwak Ranci, ya itu kan ada hotel bintang berapa itu dari atasnya dilakukan pengamatan hilal, mencari daerah yang sekiranya tidak terlalu banyak kontaminasi asap perusahaan. Dulu tempat hilal atau tempat ruqyah itu ada di Watu Kosek. Di sana ada BMKG. Saya tahu tempatnya, sempat lihat ngecek di sana. Cuma kemudian akhir-akhir ini tidak dipakai. Kenapa? Karena posisi hilalnya itu ketika melihat ke arah utara, di sana itu banyak sekali perusahaan. Mulai di Mojosari, mulai di Kriak, di Sidoarjo, Gresik. Takutnya nanti ini hilal atau asap gitu. Sampai begitu hati-hatinya orang yang ruqyah. Sehingga kemudian geser pindah ke Pasuruan sebelah itu. Kalau di Tanjung Kodok sudah langsung melihat ke garis batasnya laut. Tidak asap. Kalau Mas Malik, kenapa kita mulai baca takbir di Idul Adha ini? Yaitu hari Ahad subuh. Terus baca takbirnya itu
memang hanya di jam sholat. Kalau Idul Adha itu baca takbirnya hanya di jam setelah sholat. Kalau usah Setelah sholat ya silahkan. Kecuali yang malam hari raya enggak apa-apa. Itu yang besok-besoknya di hari tasar itu terus nggak usah di jalan-jalan, nggak usah. Di samping nggak ada tuntunannya juga yang tak besar itu. Nggak ada tuntunannya setelah sholat isya, setelah sholat jamaah atau sholat sendiri. Mari sholat Jumat dan Rio, baca takbir. Itu disunahkan. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Kalau ada, kita akhiri. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah kurban. Kalau udah tahun ini yang mudah-mudahan tahun depan. Seminggu niat kita pasang niat, bukan niat nadar, bukan, tapi niat untuk kurban. Salah satu tanda niat di nyicil atau ngaku, karena nyicil karena punya niatnya segera. Apalagi sampun kering. Oh iya sampun lah. Makanya ini dasar nanti ada masalah di mulut itu pada saat praktek. Kalau panitia yang bijak, panitia betul-betul harus bijak dalam membagi dagingnya. Jangan sampai kemudian muncul masalah atau muncul konflik, dan itu justru kemudian berlawanan dengan tujuan ibadah Tuhan. Hasilnya yang tepuk tangan itu orang yang tidak ikut-ikutan di panitia atau yang tidak ikut-ikutan korban. Untuk mau amal korban. Amal korban kalau kami bisa nih. Nah, ini yang disalahkan ya panitia. Sing boten panitia, anu doa sama panitia. Beres, enak. Juga panitia kalau ngatur bisa, ini segera ruang. Tidak ada panitia agak gelem. Sing boten dari panitia harus bantu nunggu atau sesuai arahan dan instruksi dari panitia. Kemudian yang bisa saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita menemu dua hari lagi. Pikir ini masih baru satu minggu yang rasanya sudah banyak ternyata sudah minggu Al-Fatihah. Ya.